Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi output dalam mengelola perusahaan. Perusahaan tentu mempertimbangkan harga input untuk mendukung proses produksi barang dan jasa. Dari memulai produksi, distribusi, sampai dengan penjualan hasil produksi kepada konsumen. Dalam operasional perusahaan, biaya produksi merupakan komponen yang utama untuk dianalisis. Selain produksi, laba juga harus diperhatikan. Suatu perusahaan akan dievaluasi dengan menaikkan atau menurunkan tingkat keuntungannya untuk mengetahui kesejahteraan perusahaan tersebut. Sebab laba yang berkualitas menunjukkan bagaimana kinerja suatu perusahaan juga mempengaruhi masa depannya. Permasalahan paling utama dalam penurunan laba bersih perusahaan adalah ketika meningkatnya beberapa beban perusahaan, diantaranya adalah beban pokok penjualan yang terkadang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga membuat pengaruh kepada laba perusahaan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya produksi dan laba litas terhadap laba bersih pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2004 sampai 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori ya. Yang pertama itu ada teori biaya produksi, yaitu ada dua. Yang pertama biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua ada biaya implisit, adalah taksiran biaya atas faktor-faktor produksi yang memiliki dan digunakan perusahaan dalam proses produksinya. Kemudian ada analisis biaya produksi, yaitu ada dua. Yang pertama biaya produksi dalam jangka pendek, dan yang kedua adalah biaya produksi dalam jangka panjang. Kemudian ada skala ekonomi. Skala ekonomi adalah skala kegiatan produksi jangka panjang, dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Kemudian yang kedua skala tidak ekonominya, yaitu terjadi ketika ukuran perusahaan berlebihan. Perusahaan memang bisa meningkatkan ukurannya untuk memperoleh keuntungan dari skala ekonomis, tetapi keuntungan menghilang ketika perusahaan mencapai ukuran tertentu. Lanjut ke metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian basic research. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT Indofood pada tahun 2004 sampai 2023. Kemudian untuk penentuan sampel, kami menggunakan kriteria yang pertama itu adalah laporan perusahaan, kemudian laporan keuangan menggunakan rupiah, dan laporan keuangan perusahaan didapatkan melalui website IDX. Kemudian ada kerangka pikiran, di situ ada biaya produksi atau X1, ada H1, laba bersih atau Y, kemudian ada labalitas atau X2, H2. Itu maksudnya adalah H1 itu berarti biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih. Kemudian yang H2-nya itu adalah labilitas berpengaruh terdapat laba bersih. Tabel di atas adalah data pengaruh produksi dan liabilitas terhadap laba bersih PT Indofood dari tahun 2004 hingga 2023. Yang pertama ada hasil uji normalitas. Hasil dari uji di atas menunjukkan hasil asimosai 2 strip Thailand kurang dari 0,05 dengan nilai sebesar 200. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua ada hasil scatter plot. Dari uji di atas dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedasitas karena titik-titik pada data gambar menyebar di atas dan di bawah, serta berada di sekitar angka 0 dan tidak membentuk pola. Kemudian yang ketiga ada hasil uji Durbin-Wasson. Berdasarkan hasil tabel diketahui bahwa nilai Durbin-Wasson yang diperoleh adalah sebesar 1,609. Dapat diambil kesimpulan pada model regresi ini tidak dapat autokorelasi sebab nilai Durbin-Wasson yang diperoleh berada di antara 0,9976 dan 1,6763 sehingga layak digunakan. Dan yang keempat ada hasil uji regresi linear berganda.
dapat diketahui bahwa dari hasil regresi linear berganda mendapatkan nilai konstanta sebesar 110318.742 dengan nilai signifikansi 0,161 yang berarti biaya produksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba bersih. Nilai signifikansi liabilitas sebesar 0,015 yang berarti bahwa liabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Dan yang kelima ada hasil uji koefisien determinasi. Dapat diketahui dari hasil uji koefisien determinasi R² mendapatkan nilai sebesar 0,80 atau memiliki pengaruh sebesar 80% dan sisa dari 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian. Pengaruh biaya produksi X1 terhadap laba bersih Y. Pada uji regresi linear berganda mendapatkan nilai konstan sebesar 110318.742 dengan nilai signifikansi 0,161 yang berarti biaya produksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba bersih. Pembahasan hasil penelitian pengaruh liabilitas X2 terhadap laba bersih Y. Pada uji koefisiensi determinasi dapat diketahui bahwa dari hasil uji koefisien determinasi R² mendapatkan nilai sebesar 0,80 atau memiliki pengaruh sebesar 80% dan sisa dari 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Artinya, liabilitas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Kesimpulan dari artikel ini adalah biaya produksi secara parsial tidak mempengaruhi laba bersih PT Indofood dari 2004 hingga 2023. Dan kata lain, setiap kenaikan atau penurunan biaya produksi tidak mempengaruhi laba bersih PT Indofood secara signifikan. Oleh karena itu, biaya produksi belum optimal dan belum mampu mempengaruhi laba bersih pada PT Indofood secara efektif. Secara uji koefisiensi determinasi dapat diketahui dari hasil uji koefisiensi determinasi R² mendapatkan nilai sebesar 0,80 atau memiliki pengaruh sebesar 80% dan sisa dari 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Artinya, liabilitas berpengaruh terhadap laba bersih atau signifikan.